Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, paling aku khawatirkan terjadi pada umatku, al-a'immatul mudillun, yaitu adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Ini yang ditakutkan terjadi dan ini sudah terjadi. Al-a'immatul mudillun, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Kenapa? Karena ketika pemimpinnya rusak, maka fasadatir ra'iyah, maka rakyat pun juga ikut rusak dengan rusaknya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Ittakhadhan nas ar-ru'asa juhal. Jadi di akhir zaman sudah diprediksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad bahwa ilmu semakin diangkat, dan diangkatnya ilmu adalah dengan banyak diwafatkannya orang-orang alim, sehingga ketika yang alim sudah banyak yang wafat dan meninggal dunia, ittakhadhan nas ar-ru'asa juhal, maka yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Karena yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bodoh, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka dia berbicara dengan tanpa dasar ilmu sehingga mereka tersesat, dan lebih parahnya adalah wa adallu, dan menyesatkan umat, baik itu pemimpin ataupun para ulama, al-ulama wal umara. Kalau pemimpinnya rusak, maka fasadatir ra'iyah, maka rakyatnya juga akan rusak. Wa kadzal ulama, dan juga para ulama, idza fasadu, ketika ulamanya itu rusak, fasadal jumhur. Kenapa? Karena ulama itu masabihuz zulam, pelita di tengah kegelapan, itu para ulama. Dan yang memegang pemerintahan adalah para umara. Maka pemimpinnya harus baik, harus adil, dan ulamanya juga harus baik. Maka rakyat dan umat akan baik dengan baiknya para umara dan ulama. Nabi Daud alaihi salam yang seorang nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala,
Itu kata Allah di dalam Al-Quran, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Itu kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang seorang nabi. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa, fayudillaka an sabilillah, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Daud alaihissalam. Artinya Allah mewanti-wanti untuk tidak mengikuti hawa supaya tidak tersesat jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bukan seorang nabi? Bagaimana mereka yang menjadi pemimpin, para ulama yang bukan nabi? Nabi Daud saja sama Allah itu dikatakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kenapa? Karena kerusakan para pemimpin ini dampaknya adalah kepada semua rakyat. Maka ini yang ditakutkan dan yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Al-a'immatul mudillun. Maka jangan dikira seorang khalifah, seorang pemimpin la yajri alaihil qalam, tidak akan dicatat oleh pena, wala tuktab alaihi ma'siyah, kesalahannya tidak akan dicatat oleh Allah. Siapapun mereka yang tidak memiliki penjagaan dan ismah dari Allah Subhanahu wa taala, tuktab alaihi ma'siyah yajri alaihil qalam. Dan tatkala Khalifah Ibnu Abdul Aziz meninggal dunia dan penggantinya meminta 40 orang tua untuk bersaksi bahwa dirinya adalah khalifah yang baik. La hisaba alaih wala iqabah, apapun yang diperbuat tidak akan berdampak buruk dan tidak akan dihisab serta disiksa kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin, tidak bisa. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Setelah Nabi bersabda tentang kesesatan dan kerusakan para pemimpin, kemudian baginda Nabi besar Muhammad selanjutnya yang dikhawatirkan dan yang ditakutkan terjadi di akhir zaman, dan itu banyak sudah terjadi. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, aku khawatirkan terjadi atas umatku kelak di akhir zaman, kullu munafiqin, yaitu adalah orang-orang yang munafik. Siapa yang dikatakan munafik? Orang yang kathiru ilmin lisan, jahilul qalbi wal amal. Itu alimil lisan. Kullu munafikin alimil lisan, kathiru ilmil lisan, jahilul qalbi wal amal. Allah, itu di akhir zaman. Dan sekarang sudah terjadi. Banyak orang yang pandai bicara, pandai ngomong, itu namanya alimil lisan. Pandai ngomong, pandai ceramah, pandai berkhutbah, pandai memberikan nasihat. Banyak ustadz instan, kathiru ilmil lisan, tapi jahilul qalbi wal amal, hatinya bodoh dan tidak mengamalkan apa yang telah dipelajarinya daripada ilmu syariat dan agama. Ittakhadzal ilma hirfah,
Mereka menjadikan ilmu itu sebagai apa? Sebagai pekerjaan, hirfah, bukan untuk diamalkan, bukan untuk dihayati, bukan untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup, ya. Jadi Islam itu ibarat apa? Sistem navigasi untuk perjalanan hidup manusia di dunia agar tidak tersesat. Nah, sistem navigasinya, Google Maps-nya itu adalah agama, Islam, ilmu. Maka ilmu itu yaquduk, ilmu itu yang menuntun kita. Kalau kita tersesat, maka tinggal muter balik, ikuti rute selanjutnya. Malah apa? Malah tak tersesat. Inna akhwafu ma khafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Tapi berkaitan dengan dakwah, bukan alasan seseorang tidak mau berdakwah, mereka yang memiliki ilmu hanya karena belum mampu mengamalkan ilmunya dengan baik. Jadi jahilul qalbi wal amal itu adalah mereka yang sengaja menjadikan ilmu itu sebagai hirfah, sebagai pekerjaan. Memang niatnya belajar bukan untuk diamalkan. Beda. Misal kita belajar lalu kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita, lalu kemudian berdakwah, mengajarkan kepada orang lain semampu kita, walaupun enggak 100% kita mampu mengamalkan ilmu, atau mengajarkan berdakwah 100%, itu enggak masalah. Jadi berdakwah itu, mengajar itu syaratnya tidak harus kita mampu mengamalkan 100% ilmu kita. Kalau menunggu kita mampu mengamalkan 100%, tidak akan ada orang yang mampu bisa berdakwah. Karena tidak ada yang mampu mengamalkan ilmunya 100%. Tapi kita berusaha semampu kita, berapa ilmu kita yang mampu kita amalkan, maka itulah kewajiban kita. Juga kepada siapa? Dairatul mumkin. Jadi ada dakwah di mana kita mampu untuk berdakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi di mana batas kemampuan kita berdakwah, maka itulah kewajiban kita. Jadi yang salah itu adalah kita diam di tengah kemungkaran sedang kita mampu untuk merubah kemungkaran itu. Maka berdakwah semampunya, belajar juga semampunya. Karena kita tidak akan mampu mempelajari seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar semampunya, mengamalkan ilmu semampunya, lalu kemudian berdakwah semampu kita sebagai kewajiban untuk apa? Untuk mengajarkan orang yang membutuhkan tentang ilmu agama. Wallahu a'lam.